Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas terkait soal-soal tes B3K, soal-soal FR tahun 2023 untuk agama Islam. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan seri ke-15 di konten kali ini. Baik teman-teman, ini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Dari soal yang pertama, yakni adalah pengertian tanggung jawab dalam bahasa agama adalah A. Responsibilitas, B. Akuntabilitas, C. Hisab, D. Perhitungan. Nah, sehubung dengan itu, pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian tanggung jawab. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab artinya sebagai perbuatan atau hal dan sebagainya. Bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Istilah tanggung jawab dalam bahasa Inggris disebut responsibility atau dikenal dengan istilah populer accountability. Dalam bahasa agama disebut hisab atau perhitungan. Jadi jelas ya teman-teman, di sini untuk jawaban dari soal nomor 1 ini adalah yang C, yaitu hisab. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Berikut ini adalah prinsip-prinsip tanggung jawab kecuali A. Nilai amanah, B. Nilai keimanan, C. Nilai prestasi, D. Nilai prestise. Nah, prinsip tanggung jawab menurut pandangan agama Islam adalah prinsip amanah. Kemudian yang kedua, prinsip iman atau keimanan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip prestasi. Jadi, jawaban yang benar dari soal nomor 2 ini yang kecuali adalah yang D, yaitu nilai prestise. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Berikut ini adalah bentuk tanggung jawab kecuali. Nah, kita ditanya kecuali lagi. Yang A adalah menjaga kualitas amal, yang B mementingkan diri sendiri, yang C tidak merugikan orang lain, yang D bekerja tepat waktu. Nah, Al-Quran memberi isyarat bahwa setiap yang dilakukan manusia tidak terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak dapat menghindar dari penilaian Allah dan selanjutnya akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Al-Quran menjelaskan pada surat Yasin ayat ke-65. Yang artinya adalah pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberikan kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Setelah kita memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas, maka bentuk tanggung jawab dalam pandangan Islam adalah yang pertama adalah menjaga kualitas amal. Nah, yang A, kemudian bekerja tepat waktu. Ini juga masuk. Kemudian yang ketiga, tidak merugikan orang lain. Nah, jadi cukup jelas ya teman-teman. Di sini jawaban dari soal nomor 3 itu adalah yang B, yaitu mementingkan diri sendiri. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Baik teman-teman, yuk kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4.
Sebagai seorang muslim harus memiliki pendirian bahwa menuntut ilmu hukumnya adalah A fardu, B sunnah, C makruh, D mubah. Nah, di sini kewajiban untuk menuntut ilmu itu menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu fardu atau wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini jawabannya adalah yang A. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita bisa sharing dan belajar-belajar bersama. Kita lanjutkan saja pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, berikut adalah hal-hal yang termasuk tanggung jawab ilmuwan, kecuali lagi nih. A. Berdasarkan akal sehat, B. Berdasarkan kebenaran ilmiah, C. Menyebarluaskan ilmu, yang D. Ilmu amalia. Nah, di sini tanggung jawab ilmuwan dan seniman meliputi yang pertama nilai ibadah, kemudian berdasarkan kebenaran ilmiah, ya, berdasarkan kebenaran ilmiah. Kemudian yang ketiga ilmu amaliyah, ya, ilmu amaliyah. Kemudian yang keempat adalah menyebarluaskan ilmunya. Nah, di sini yang C, menyebarkan luas ilmunya. Jadi yang bukan adalah yang A, yaitu berdasarkan akal sehat. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Pada dasarnya, tanggung jawab seniman lebih mengutamakan agar budaya yang berkembang tidak bertentangan dengan A. Fitrah insaniyah, B. Ekspresi estetika, kemudian yang C. Hasanah keindahan, yang D. Nilai Qur'ani. Nah, tanggung jawab seniman adalah untuk menciptakan karya seni yang menghormati nilai-nilai agama dan moral yang ada dalam masyarakat. Mereka harus menjadi pelopor dalam menjaga keharmonisan antara seni dan budaya dengan menghasilkan karya seni yang tidak bertentangan dengan nilai Qur'ani. Cukup jelas di sini ya teman-teman. Jawabannya adalah yang D, yaitu nilai Qur'ani. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tanggung jawab bagi orang yang mengikuti sesuatu tanpa memiliki ilmu, yaitu surat. Nah, penjelasan Al-Quran yang berkaitan dengan tuntutan tanggung jawab yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan bahwa semua anggota badan yang meliputi indera pendengaran, penglihatan, dan hati dalam Al-Quran, surat Al-Isra, Quran surat 17 ayat ke-32. Yang artinya adalah, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi cukup jelas di sini teman-teman. Untuk jawabannya itu adalah Quran surat ke-17 ayat ke-32. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-32. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Penjelasan tentang waktu, bahwa semua manusia akan merugi, kecuali orang yang beriman dan memperhatikan kebenaran dan kesabaran. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah. Nah, di sini sudah ada. Maka sungguh tepat apa yang dipaparkan oleh Al-Quran, bahwa manusia tidak akan pernah rugi
selama mereka masih mau menegakkan nilai-nilai saling menolong. Di samping juga beriman dan beramal salih secara jelas ditegaskan dalam surat Al-Asr ayat Quran ke-103 ayat 1-3 yang artinya adalah demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya menaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Jadi cukup jelas di sini teman-teman, jawabannya adalah Quran surat Al-Asr surat ke-103 ayat 1-3. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang diciptakan keindahan untuk manusia merupakan kesenangan hidup di dunia, dijelaskan pada surat. Nah, kita bahas. Untuk melaksanakan tugas ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan potensi-potensi seperti pendengaran, penglihatan, perasaan atau kalbu, kemudian pengertian, yaitu akal, keyakinan, yaitu iman, dan keinginan. Ini terdapat dalam Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-14, yang artinya adalah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik adalah surga. Nah, di sini cukup jelas jawabannya itu adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal terakhir, yaitu soal ke-10. Menurut Muhammad Qutb dalam Majhad Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, bahwa yang dimaksud dengan seni Islam adalah A. Ekspresi tentang keindahan wujud tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Kemudian yang B. Ekspresi tentang keindahan wujud tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara hak dan batil. Kemudian yang C adalah ekspresi tentang keindahan wujud tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan kesalahan. Dan yang C ekspresi tentang keindahan wujud tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara keindahan dan kemaksiatan. Nah, dalam konteks ini Muhammad Qutb menulis kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam. Ia tidak harus berupa nasihat langsung atau anjuran berbuat kebajikan. Bukan juga menampilkan abstrak tentang akidah. Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini dengan bahasa yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah. Nah, seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandang Islam tentang alam. Kemudian, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Ya, ini tertuang dalam Majhad Al-Tarbiyah Al-Islamiyah 119.
Nah, di sini untuk jawaban dari soal nomor 10 ini cukup jelas ya teman-teman semuanya, bahwa jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman, mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama, memiliki wawasan yang sama, dan menjadikan kita eh, ilmu yang barokah dan bisa kita amalkan pada teman-teman semuanya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dulu di pembahasan soal kali ini. Kita sambung di seri berikutnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.